Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Ayah. Nah, di video kali ini aku akan cerita kenapa video aku dengan Japanese Muslim, yaitu video aku dengan Kaiji dan juga dengan Sahar udah nggak ada lagi gitu ya. Kenapa bisa nggak dilihat? Kenapa udah nggak ada lagi nih di video di YouTube channel aku gitu. Nah, sebenarnya aku ingin cerita nih kalau sebenarnya videonya itu masih ada di channel aku sebenarnya. Tapi itu videonya aku private gitu. Jadi nggak ada lagi yang bisa lihat videonya itu selain aku gitu. Nah, kenapa sih di private gitu ya? Mungkin pada bertanya-tanya. Nah, tapi sebelumnya aku ingin cerita dulu nih. Sebenarnya kenapa sih aku buat video dengan Japanese Muslim gitu ya? Nah, jadi sebenarnya awalnya itu adalah karena aku tuh ingin menyampaikan gitu ya tentang gimana sih pengalaman, perasaan yang dialami, yang dihadapi oleh para Japanese Muslim yang ada di Jepang gitu, yang notabene negaranya itu adalah negara yang minoritas muslim gitu. Beda dengan kondisi kita di Indonesia yang muslimnya itu banyak, yang kita bisa ke masjid kapan aja, yang kita bisa nemuin makanan halal itu di mana aja gitu ya. Tentu kondisinya itu beda banget. Jadi aku tuh pengen menyampaikan cerita mereka itu sebagai inspirasi. Jadi maaf itu ada back sound di belakang. Jadi sebenarnya itu aku mau menyampaikan informasi itu sebagai inspirasi dan motivasi kepada kita semua yang ada di negara yang mayoritas muslim, kalau kita tuh mungkin bisa lebih bersyukur gitu untuk karena kita berada di negara yang mayoritas muslim, yang kita tuh ya lebih nyaman gitu ya kalau kita melaksanakan ibadah, beda dengan negara Jepang gitu ya. Nah, juga kalau ceritanya Kaiji itu cerita tentang gimana sih dan kenapa, bagaimana gitu ya beliau itu bisa mualaf menjadi mualaf gitu, storynya itu kayak apa gitu, backgroundnya kayak apa. Jadi itu tujuannya ya untuk membangkitkan motivasi, menginspirasi gitu ya, dan memberikan kita tuh lebih rasa syukur gitu ya. Itu sih sebenarnya tujuan aku buat video itu gitu. Jadi sekarang ini alasannya kenapa sih video itu di private, padahal itu viewersnya lumayan banyak dan itu lumayan banyak yang komen gitu ya, banyak yang cari gitu ya. Jadi alasannya itu adalah karena banyak komen yang beda, yang nggak sesuai dengan yang disampaikan di video, dengan maksud video itu gitu. Jadi banyak yang malah komennya itu yang bukan on the topic gitu. Komennya malah misalnya lain kali cari tempat yang lebih sunyi ya gitu. Karena waktu itu di video dengan Kaiji kita ya kebetulan videonya itu di dekat rel kereta api gitu ya. Atau ini banyak nggak sopan banget sih masa interview sambil minum. Emang nggak boleh ya? Kayak gitu. Ya mungkin banyak yang nggak tahu lah itu belakangnya, latar belakangnya itu kayak apa, kenapa seperti itu gitu ya. Nah, alasan pertama itu adalah karena kita tuh waktu itu di hari kerja, jadi kita tuh hanya punya waktu sekitar 1 jam untuk bisa bikin video gitu. Jadi kita itu cepet-cepet tuh bikin videonya, dan aku tuh udah lama, aku tuh udah kenal sama si Kaiji-nya. Aku juga yang menjadi saksi saat dia itu syahadat gitu loh. Aku yang tanda tangan surat di syahadatnya dia gitu loh, sebagai saksi gitu ya. Jadi aku tuh sebenarnya udah tahu ceritanya dia tuh syahadat seperti apa gitu. Dia tuh udah kayak adik aku, dia dulu sering main ke rumah. Jadi aku sama suami itu menganggap dia tuh udah kayak adik gitu. Aku udah tahu ceritanya gitu kan. Jadi rasanya tuh aku lucu aja gitu. Kalau aku nanya lagi, aku tuh udah tahu gitu sebenarnya. Dan apalagi itu adalah salah satu video yang tergolong baru karena channelnya itu masih baru waktu itu. Jadi aku masih malu-malu lah, masih grogi gitu ya. Jadi itu sih alasannya kenapa banyak ketawa-ketawa gitu. Terus kita juga sambil minum kan ya. Kayaknya biasa aja deh kalau menurut aku, tapi ya mungkin orang-orang banyak pemikirannya kali ya, banyak opini lain gitu. Kemudian untuk tempatnya itu karena kita tuh cuma punya waktu 1 jam. Jadi kita tuh udah cari tempat yang deket dengan kantor yang bisa kita untuk syuting, dan ya tempatnya hanya itu gitu, nggak ada pilihan lain gitu loh. Dan kita juga sempat stop kan, kalau waktu ada kereta api kita sempat stop ya ngobrolnya gitu. Jadi kita usahakan sebisa kita gitu. Tapi ya itu banyak yang komennya malah kayak bukan inti dari topik yang dibicarakan, bukan dari isi dari video tersebut gitu loh. Itu yang sangat disayangkan sekali. Kemudian untuk video-video yang dengan Sahar itu aku banyak banget komen, message yang aku terima itu tentang minta tolong untuk dikenalin ke Sahar. Tujuannya karena ingin menikahi Sahar gitu loh, dari orang yang aku sama sekali nggak kenal gitu. Jadi awalnya sih aku cuekin aja gitu, nggak peduli gitu ya, aku ignore aja gitu. Tapi lama-kelamaan itu makin banyak, dan aku jadi geli sendiri gitu ya. Jujur aja aku jadi agak disgusting gitu sebenarnya dengan message yang kayak gitu, karena
nggak mungkin dong aku mengenalkan teman aku ya ke orang yang aku nggak kenal gitu, dan untuk menikah gitu loh, dan menikah itu kan bukan suatu hal yang mudah gitu loh. Jadi aku ngelihat message yang kayak gitu tuh seakan-akan menganggap pernikahan itu adalah sesuatu yang sepele gitu. Aku nggak setuju dengan ide yang kayak gitu. Dan juga tujuannya itu katanya untuk berdakwah. Dia ingin menikahi teman aku Sahar tadi itu karena mau berdakwah katanya. Jadi aku ngerasa lucu aja gitu. Apakah berdakwah itu sama dengan menikahi orang asing? Kan enggak ya. Berdakwah itu caranya bisa macam-macam, dan menikah itu enggak, dan caranya enggak hanya menikah tapi bisa dengan cara yang lain. Juga untuk kalau berdakwah dalam hal menikah itu enggak mesti dengan orang Jepang atau dengan orang asing gitu. Bisa juga dengan orang kita sendiri gitu loh. Jadi aku jadi penasaran gitu sebenarnya. Jadi kan kayaknya alasannya itu klise gitu ya, alasannya itu kayak dibuat-buat gitu sih kalau menurut aku ya. Jadi dari posisi aku gitu. Jadi aku selain ngerasa geli sendiri gitu ya, aku juga ngerasa nggak aman, ngerasa insecure gitu, dan aku juga merasa video aku tuh jadinya mengganggu Sahar gitu loh. Jadi aku sempat nanya ke Sahar, ada yang ganggu nggak, mungkin message yang gini gitu kan. Untungnya Sahar yang nggak apa-apa gitu ya, alhamdulillah anaknya memang baik banget. Jadi hasil dari diskusi kita simpulin untuk video itu di private gitu, walaupun itu banyak banget viewernya, banyak banget yang mau nonton gitu ya. Tapi sayang sekali karena ada kondisi yang seperti itu, jadi kita tuh setuju untuk memprivate video tersebut gitu. Karena aku sendiri sejujurnya aku merasa punya tanggung jawab gitu kalau Sahar itu ngerasa terganggu, karena aku yang minta Sahar untuk tampil di video aku. Jadi aku ngerasa merasa bersalah gitu, jadi bikin banyak yang kayak gitu. Nah jadi itulah dia alasannya kenapa video-videonya itu di private. Dan juga makasih banget buat yang udah nonton, mudah-mudahan itu bisa jadi inspirasi ya kalau buat teman-teman yang udah nonton. Cuma mungkin kalau untuk teman-teman yang belum nonton, mohon maaf, untuk videonya mungkin tidak ada rencana untuk dipublik lagi. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini itu bisa memaklumi gitu ya alasannya. Jadi kenapa videonya itu jadi di private gitu. Jadi terima kasih banget buat teman-teman, makasih udah nonton, dan mudah-mudahan insya Allah aku bisa buat konten yang lebih mungkin menarik lagi gitu ya. Insya Allah aku juga belum tahu karena sekarang seringnya nggak update gitu. Biasa sibuk. Oke, jadi makasih banget buat yang udah nonton. Terima kasih. Assalamualaikum.